disampaikan ke sekretariat. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan dan hormati Ketua Komisi 3 DPR RI selaku pimpinan rapat, Dr. Habibur Rahman, Sarjana Hukum MH, dan yang saya banggakan pula anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan menjelaskan penanganan penemuan Mr. X pada tanggal 6 Desember 2024 di Jalan Mansyah, AS Sayadi, Kunom, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Pada saat ini, kesempatan ini juga saya pergunakan untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sampaikan kronologi peristiwanya. Jadi peristiwa yang setelah kita formatkan dalam bentuk penanganan pidana dan penanganan etik, di mana etika ini sudah kita lakukan sidang KKEP kemarin Senin dan sudah ada putusannya. Di satu sisi buat etik KKEP yang dilakukan kemarin dan putusannya kepada saudara A dikenakan PTDH. Kemudian dari sisi penyidikan kita juga sudah lakukan dalam bentuk pro justisia atau demi keadilan dalam bentuk penyidikan. Itu peristiwa yang penanganan dua hal dalam pidana dan etiknya. Jadi saya awali dengan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, saksi Haryono bersama dengan Anton dalam satu mobil ke arah TKP Jalan Cilikriwut kilometer 39 di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Dalam perjalanan sekitar kilometer 39, saudara Anton menghampiri korban dan menyampaikan kepada korban bahwa yang dimaksud dia itu adalah Anton, merupakan anggota Polda dan mendapat info ada pungutan liar di pos Lantas 38. Bapak Ibu sekalian, posisi korban pada saat itu adalah di pinggir jalan, di luar mobil Grand Max yang merupakan mobil dari ekspedisi yang dari Banjarmasin. Dengan kondisi itu maka kemudian saudara Anton mengajak korban untuk ikut naik mobil Sigra untuk mendatangi pos Lantas 38. Meyakinkan korban terkait dengan pungutan liar yang dimaksud. Kemudian saudara Haryono diperintahkan Anton untuk menjalankan kendaraan ke arah Kasongan masuk Kabupaten Katingan. Anton memerintahkan saudara Haryono untuk kembali dan putar arah. Pada posisi tersebut, saudara Haryono mendengar adanya letusan tembakan di mana posisi duduk korban berada di samping saudara Haryono. Jadi
posisi TKP di mobil itu, kalau mobil Sigra, Saudara Haryono itu pegang kemudi, berarti dia ada di sebelah kanan depan. Sebelah kirinya adalah korban. Di depan, di belakang adalah Anton. Kemudian setelah terjadi letusan tersebut, Saudara Anton memerintahkan Saudara Haryono untuk memutar kembali kendaraan ke arah Kasongan lagi. Dan terdengar kembali ada letusan. Kedua yang dilakukan Anton, dan setelah itu peristiwanya adalah korban dibuang. Dan mobil dikuasai, mobil yang dalam arti ini adalah mobil Grand Max. Kemudian hari berikut, hari tanggal Selasa, tanggal 10 Desember, tanggal 10 Desember 2024, Saudara Haryono mendatangi Polresta Palangkaraya dalam hal memberikan kejadian yang tadi saya sebutkan. Ada keterangan yang harus kita konfirmasi yang diberikan oleh Saudara Haryono kepada Polresta Palangkaraya. Oke, lanjut. Jadi, kalau kami melingkupkan dalam bentuk timeline penanganan peristiwa penemuan Mr. X ini, tanggal 29 November, Polsek Katingan Hilir menerima informasi hilangnya mobil Grand Max Nopol DR 8057 LX dari Saudara Guska Warman, pemilik mobil pickup Grand Max. Kemudian dilakukanlah tindakan yang kewajiban seorang anggota polisi dalam menerima informasi apapun dari masyarakat berkaitan dengan apa yang disampaikan kepada polisi. Kemudian pada tanggal 6 Desember itu diketemukanlah Mr. X, sehingga muncul laporan polisi penemuan mayat di Polsek Katingan Hilir, Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah. Polisi mendatangi TKP dan melaksanakan penutupan TKP dan olah TKP bersama kelengkapan Polres berupa tim Inavis, kemudian melaksanakan kegiatan yang diperlukan dan diantarlah jenazah ini atau temuan Mr. X ini ke rumah sakit di Kasongan. Keesokan harinya dilakukan otopsi Mr. X yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kemudian pada saat tanggal 7 juga menghubungi Saudara Guska Warman, kemudian mencari informasi sebenarnya kepemilikan kendaraan Grand Max itu seperti apa ceritanya. Jadi fakta-fakta itu juga kita mencari informasi berkaitan dengan siapa nih dugaan yang mengemudikan mobil Grand Max dalam bentuk ekspedisi yang dari Banjarmasin ke arah Palangka. Kemudian menghubungi istri sopir mobil Grand Max dan menanyakan identitas ciri-ciri dari keterangan istrinya itu menggunakan pakaian apa. Kemudian setelah dilakukan otopsi, dilakukan pemakaman di kilometer 12 Palangkaraya. Tanggal 8, pemilik Apui Kargo Ekspedisi, dalam hal ini adalah Saudara Guska Warman, memberikan keterangan di Polsek Katingan Hilir. Kemudian mendapat informasi dari Saudara Guska berkaitan dengan list apa aja nih barang-barang yang ada di mobil Grand Max yang dijadikan alat angkut untuk mengantarkan ekspedisi dari Banjarmasin ke arah Palangkaraya. Lanjut, dalam tanggal 9 Desember, Polsek Katingan Hilir dengan tim lapangan Polresta mengambil keterangan
atas nama Saudara Prastianto. Jadi siapa Saudara Prastianto? Prastianto adalah orang yang dihubungi oleh Anton setelah kejadian itu untuk mengirimkan barang-barang ekspedisi yang ada di Grand Max. Tanggal 10, Saudara Haryono mendatangi Polresta yang tadi saya ngomong di awal, mendatangi Polresta Palangkaraya dan memberikan keterangan berkaitan peristiwa yang terjadi pada saat Haryono dengan Anton menguasai mobil dengan cara pertama menguasai si korban untuk masuk ke mobilnya dan terjadilah peristiwa itu. Peristiwa saya masukkan adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang. Kemudian tanggal 11 Desember adanya laporan polisi berkaitan dengan fakta barang bukti yang kita kemas dalam alat bukti ada kecukupan dugaan peristiwa telah terjadi. Dugaan peristiwa telah terjadi. Yaitu LPA tanggal 11, kemudian dari tanggal 11 itu kita memintai keterangan atau mengamankan, kalau mengamankan membuat menjadi tidak bebas dia, artinya keterbatasan kebebasan dia dalam rangka untuk pemeriksaan. Saudara Anton. Kemudian mobil dalam hal ini adalah mobil Sigra, kita lakukan olah TKP, kemudian melakukan gelar perkara dalam rangka apakah dengan kecukupan alat bukti bisa dilakukan penyidikan. Kemudian melakukan penyitaan barang bukti, meminta keterangan berkaitan dengan peristiwa ini baik saksi. Kemudian tanggal 12, kita mengirimkan sampel DNA dan uji balistik kepada Lapor Polri. Pengecekan TKP diketemukan di penemuan jenazah, kemudian TKP di Jalan Cilikriwut kilometer 39, dan pemeriksaan saksi lain dalam rangka mengamankan barang bukti yang akan kita gunakan dalam pembuktian sebagaimana dimaksud dari alat bukti untuk pembuktian peristiwa pidana. Tanggal 12, tanggal 13, jadi sebelum saya ceritakan tanggal 13, yang tadi saya sebutkan di awal juga bahwa Polda Kalimantan Tengah tersupport atau terasistensi dari Mabes Polri, baik yang dari Bareskrim, kemudian Div Propam, dan juga dari Itwasum. Tanggal 13, kita melaksanakan rekonstruksi, kemudian pemeriksaan lanjutan terhadap saksi. Pemeriksaan lanjutan dimaksudkan di sini adalah coba memberikan keterangan yang diberikan oleh saksi untuk dikonfirmasi kepada barang bukti yang kita dapat. Kemudian melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka tanggal 13. Tanggal 14 mendapatkan hasil sementara dari uji DNA. Jadi waktu kita bilang XXXX sebelum tanggal 14 ya, tanggal 14 kita dapat jawaban dari lapor bahwa match, cocok antara X ini dengan orang tuanya, Budiman. Jadi bisa dipastikan bahwa X ini adalah Budiman. Kemudian melakukan upaya paksa terhadap Haryono dalam penangkapan. Tanggal 15, mengkonfirmasi lagi berkaitan dengan hasil yang kita dapat tanggal 14, yaitu hasil dari otopsi Rumah Sakit Bayangkara. Yang kita yakini bahwa itu kelengkapan dalam pembuktian kita telah terjadi dugaan peristiwa pencurian dengan kekerasan, mengakibatkan meninggalnya orang, dan menghilangkan nyawa dengan sengaja dalam format pasal 338, diyuntukan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam hal ini penjelasannya adalah
bersama-sama atau penyertaan. Kemudian bisa disampaikan berikutnya barang bukti yang kita amankan, senjata api, amunisi, mobil Daihatsu Sigra, mobil Daihatsu Grand Max, pakaian dan celana milik Anton, pakaian dan celana milik Haryono, 1 unit handphone milik yang diduga keras dimiliki oleh Anton, oleh Haryono, atau handphone lainnya, dan milik dari istri Anton. Sampel darah yang ditemukan di mobil Daihatsu Sigra, sampel darah yang diduga, itu sampel atau swab ini sebenarnya yang dari menentukan DNA dari orang tua si korban atau Budiman setelah kita ketahui, kemudian sampel darah dari Anton, sampel gigi tulang darah milik korban, dan kemudian barang lain seperti lakban yang diketemukan di TKP. Nanti kita akan mengkonfirmasikan itu lakban ada di situ, apa sih fungsinya, itu dalam perjalanan pembuktian. Kita lanjut dalam pemberkasan. Kemudian ada dongkrak ya, dongkrak yang berasal dari mobil Daihatsu Sigra. Kemudian dalam hal fakta yang kita dapatkan, maka kita mempersangkakan pasal 365 ayat 4 KUH Pidana, kemudian pasal 338 KUHP, dan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan penanganan kode etik saudara Anton Kurniawan Setianto. Kalau tadi dalam proses penyidikannya. Berkaitan tadi yang sudah kita lakukan, pengecekan barang bukti dan kita lakukan tes urin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dugaan bahwa saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes, pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar, dan kita juga tes urinnya positif, tetapi kita dalami juga pengecekan rambut dan darah, melakukan integrasi, membuat sprint pengamanan patsus, penempatan khusus terhadap terduga pelanggar. Tanggal 12, Propam melaksanakan gelar perkara untuk melengkapi prosesnya dan menerbitkan laporan polisi, membuat sprint dalam hal kepentingan untuk sidang KKEP. Akhirnya tanggal 16 melaksanakan sidang tersebut terhadap terduga pelanggar saudara Anton Kurniawan Setianto. Putusannya adalah PTDH dan membuat laporan. Setelah itu kita memberikan informasi kepada publik pada saat hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Informasi yang kita coba tetap pakai dalam pengungkapan yang maksimal. Saudara Anton pernah diberikan hukuman patsus 21 hari dalam hal menggunakan mobil dinas, kemudian dihukum teguran tertulis, serta patsus 28 hari dalam melakukan pungutan liar. Bapak Ibu sekalian, kalau penanganan yang tadi disampaikan kepada yang diberikan kepada saudara Anton, yang tadi saya sebutkan, mungkin slide berikutnya bisa lanjut karena ini sama. Saya kira ini berkaitan tindakan kepolisian yang kita sudah lakukan. Yang pertama adalah sabang duka dan menyampaikan ucapan bela sungkawa langsung kepada istri Budiman yang dalam hal ini adalah korban dari peristiwa pidana yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga mengeluarkan STR antisipasi dan pengecekan penyalahgunaan Senpi Dinas Polri yang walaupun itu sudah dilakukan. Jadi pengecekan lagi dan penarikan yang sesuai dengan ketentuan itu dalam penggunaan senjata api. Dilakukan semua satuan, baik itu Polda sampai satuan yang kecil untuk pengecekan apakah orang itu berhak dengan ketentuan yang berlaku
untuk membawa atau menggunakan senpi dalam kelengkapan dinas yang bersangkutan. Kemudian menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan tahapan atau fakta yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian, bahwa